Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, Bubi bakal lanjutin materi tentang Khalifah Utsman bin Affan yang sebelumnya udah dibuat di part 1. Sekarang adalah part 2-nya, yaitu tentang perjuangan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, perjuangan Khalifah Utsman bin Affan ini yang pertama dalam pembangunan Masjid Nabawi. Pada bulan Rabiul Awal tahun 29 Hijriah, Khalifah Utsman bin Affan melakukan perluasan dan perbaikan Masjid Nabawi. Masjid tersebut diperluas dan bangunannya diperindah. Tiang-tiangnya dari batu bundar, atapnya dari kayu, dan dindingnya diukir dengan ukiran-ukiran yang indah. Lalu perjuangan Utsman bin Affan yang kedua yaitu dalam pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Usaha untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu buku telah dimulai sejak masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Abu Bakar dilakukan usaha pengumpulan Al-Quran. Tugas tersebut dipercayakan kepada Zaid bin Sabit. Hasil kerja Zaid bin Sabit kemudian disimpan oleh Khalifah Abu Bakar dan diberikan kepada Umar bin Khattab setelah beliau wafat. Dalam perlindungan Khalifah Umar bin Khattab, mushaf Al-Quran telah terpelihara dengan baik di rumahnya. Setelah Khalifah Umar bin Khattab meninggal dunia, mushaf tersebut disimpan di rumah putrinya yang bernama Hafsah binti Umar. Tidak ada lagi usaha pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab hingga datanglah masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam semakin berkembang dan pemeluk agama Islam semakin bertambah. Pada saat itu, umat Islam berasal dari berbagai bangsa yang berbeda, maka sering terjadi perbedaan dalam membaca Al-Quran. Keadaan seperti ini mendorong perlunya ada satu Al-Quran yang dijadikan pedoman untuk semua kaum muslimin. Pada tahun 26 Hijriah, Khalifah Utsman bin Affan menetapkan kebijakan untuk melakukan Al-Quran. Langkah awal yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan adalah meminta kumpulan naskah Al-Quran yang disimpan oleh Hafsah binti Umar. Naskah ini merupakan suatu kumpulan tulisan Al-Quran yang berserakan pada masa Khalifah Abu Bakar. Kemudian, Khalifah Utsman bin Affan membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dan anggotanya adalah Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Haris. Tugas panitia ini adalah menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Oleh panitia mushaf tersebut digandakan sebanyak 5 buah, 4 diantaranya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Adapun yang 1 buah ditinggalkan di Madinah dan disebut mushaf Utsmani atau mushaf Al-Imam. Nah, perjuangan Utsman bin Affan yang ketiga adalah dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam. Setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat, ada daerah-daerah yang membelot dan memberontak terhadap pemerintahan Islam. Pemberontakan yang terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan adalah yang pertama itu pemberontakan di Persia. Pemberontakan di Persia dilakukan oleh Kaisar Yazdegerd yang berusaha menghasut masyarakat Persia melakukan perlawanan terhadap penguasa Islam. Akan tetapi, Khalifah Utsman bin Affan dengan kekuatan pasukannya yang dipimpin oleh Abdullah bin Amir berhasil memadamkan pemberontakan tersebut. Yang kedua, ada pemberontakan Iskandariyah. Pada tahun 25 Hijriah atau sekitar 646 Masehi, pasukan Romawi berhasil menduduki Iskandariyah. Namun, Amr bin As yang menjabat sebagai gubernur Mesir tersebut mengusir mereka. Pada tahun 31 Hijriah 652 Masehi, terjadi pertempuran hebat antara tentara Romawi yang dipimpin oleh Konstantin dengan pasukan Islam yang dipimpin oleh gubernur Mesir yaitu Abdullah bin Abi Sarah di Laut Tengah, dekat kota Iskandaria. Pertempuran tersebut dikenal dengan Zatis Sawar karena banyaknya kapal-kapal perang yang ikut dalam peperangan ini. Abdullah bin Abi Sarah berhasil mengalahkan pasukan Romawi. Yang ketiga ada perluasan wilayah Armenia. Khalifah Utsman bin Affan mengutus Salman
Rabi'ah al-Baini untuk berdakwah ke Armenia. Ia berhasil mengajak penduduk Armenia dengan damai, sehingga kaum muslimin dapat menguasai Armenia. Dan yang terakhir itu ada perluasan wilayah ke Tunisia atau Afrika Utara. Tunisia atau Afrika Utara adalah wilayah yang berada dalam kekuasaan penjajahan pasukan Romawi. Khalifah Utsman bin Affan mengutus Abdullah bin Sa'ad bin Abi Zarrah untuk membebaskan negeri Tunisia atau Afrika Utara dari penjajahan Romawi. Tugas ini dengan mudah dapat dilaksanakan oleh Abdullah bin Sa'ad dan pasukannya. Akhirnya, Tunisia atau Afrika Utara menjadi wilayah kekuasaan Islam. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, wilayah kekuasaan Islam meliputi wilayah Afrika yang meliputi Barkah, Tripoli Barat, dan Nubah. Lalu yang selanjutnya wilayah Asia meliputi Tabaristan, wilayah seberang sungai Jihun, Harah, Kabul, Turkistan, dan Armenia. Dan yang terakhir itu wilayah Eropa meliputi Pulau Cyprus. Perjuangan yang selanjutnya itu membentuk armada laut. Kekuasaan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan semakin luas, meliputi Afrika, Mesir, Cyprus, dan Konstantinopel. Daerah-daerah kekuasaan Islam tersebut dikelilingi oleh lautan. Gubernur Syria, Muawiyah bin Abi Sufyan, mengusulkan kepada Khalifah Utsman bin Affan agar membentuk armada angkatan laut. Armada laut sangat diperlukan karena perang pada saat itu tidak hanya terjadi di daratan, tetapi juga terjadi di lautan. Atas usul Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalifah Utsman bin Affan menyetujui untuk membentuk angkatan laut. Inilah angkatan laut yang pertama yang dimiliki kaum muslimin. Pembentukan armada laut ini bertujuan untuk mempertahankan kota Iskandaria sebagai kota pelabuhan yang sangat penting dari tentara Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Konstantin. Nah, perjuangan yang kelima yaitu tentang kebijakan dalam bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, Khalifah Utsman bin Affan banyak mengangkat kerabatnya sebagai pejabat tinggi dan penguasa negara. Satu persatu kepemimpinan di daerah-daerah kekuasaan Islam diduduki oleh keluarga Khalifah Utsman bin Affan. Adapun pejabat-pejabat yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, saudara sesusuan Utsman bin Affan sebagai gubernur Mesir menggantikan Amr bin As. Lalu selanjutnya ada Abdullah bin Amir bin Quraish sebagai gubernur Basrah menggantikan Abu Musa al-Asy'ari Bani Umayyah. Lalu selanjutnya ada Walid bin Uqbah bin Abi Mu'is, saudara sesusuan Utsman bin Affan sebagai gubernur Kufah menggantikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu yang selanjutnya itu ada Marwan bin Hakam, keluarga Utsman bin Affan sebagai sekretaris Khalifah Utsman bin Affan. Bubi bakal bahas juga tentang akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Pada akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan banyak terjadi kekacauan. Keadaan ini akibat keputusan Khalifah Utsman bin Affan yang memecat gubernur-gubernur yang diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab dan digantikan oleh saudara-saudara dekat Khalifah Utsman bin Affan sendiri. Banyak daerah yang tidak menerima pemimpin yang ditunjuk oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam dengan cara memfitnah dan menghasut agar rakyat memberontak. Salah satu penghasutnya adalah Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dia menyebarkan fitnah di Hijaz, kemudian ke Irak, Basrah, dan Mesir. Ketika Khalifah Utsman bin Affan mengganti gubernur Irak, Abu Bakar al-Asy'ari oleh Abdullah bin Amir, Abdullah bin Saba menghasut rakyat Irak agar menolak pergantian itu. Setelah diketahui oleh gubernur, Abdullah bin Saba diusir dari Irak. Pada tahun 35 Hijriah datanglah satu rombongan dari Mesir yang dipimpin oleh Muhammad bin Bakar untuk menemui Khalifah di Madinah. Bersamaan dengan itu berdatangan pula para pengrusuh di Irak, Kufah, dan Basrah. Mereka menuntut agar gubernurnya diganti. Permintaan mereka ditolak oleh Khalifah Utsman bin Affan. Sedangkan pemberontak dari Mesir menuntut agar gubernur Mesir Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah
bin Sabah dipecat dari jabatannya. Tuntutan itu dikabulkan oleh Khalifah Utsman bin Affan dan sebagai penggantinya diangkat Muhammad bin Bakar. Rombongan pun dipersilahkan kembali ke Mesir untuk mempersiapkan pengganti gubernur tersebut. Penyebab terjadinya fitnah pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan adalah yang pertama itu kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang mengangkat kerabat-kerabatnya dari Bani Umayyah sebagai pejabat pemerintah yang menimbulkan rasa iri dari kaum muslimin lain. Mereka melihat bahwa Bani Umayyah memperoleh kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan. Mereka juga mempunyai hak-hak istimewa dan kekayaan yang berlimpah. Padahal Bani Umayyah adalah orang-orang terakhir yang menerima Islam. Banyak dari mereka menerima Islam berdasarkan keuntungan duniawi. Mereka menyadari bahwa mereka akan kalah apabila tetap menyembah berhala. Beberapa pejabat dari kalangan Bani Umayyah menunjukkan perilaku yang tidak baik. Lalu yang kedua itu pengangkatan Marwan bin Hakam sangat tidak disukai oleh masyarakat muslim. Ia adalah orang yang sangat mementingkan dirinya sendiri. Ia juga merencanakan agar Bani Umayyah dapat menguasai pemerintahan Islam. Poin ketiga, penyebab fitnah pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini terjadi karena kesederhanaan dan kemurahan hati Khalifah Utsman bin Affan menjadi penyebab bencana bagi dirinya. Ia terlalu mempercayai Marwan bin Hakam. Hal itu membuat keadaan pemerintah semakin buruk. Akibatnya, banyak orang yang membuat kerusukan di daerah. Yang terakhir, ada kaum munafik yang telah menyebarkan fitnah dan hasutan. Mereka dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Ia adalah seorang Yahudi yang berasal dari Yaman dan berpura-pura masuk Islam. Ia menghasut kaum muslimin agar memberontak kepada khalifah. Nah, itu tadi tentang penyebab terjadinya fitnah pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, teman-teman, wafat Khalifah Utsman bin Affan ini terjadi karena terbunuh dalam suatu peristiwa pemberontakan akibat fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah. Beliau wafat pada tahun 35 Hijriah atau 556 Masehi dalam usia ke-82. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 12 tahun. Lalu yang selanjutnya itu tentang hal-hal yang bisa diteladani dari Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama itu tentang kedermawanannya. Tanda kepedulian sosial seseorang adalah kemampuannya menyedekahkan atau mendermakan harta yang dimiliki. Karena dengan berdema, berarti ia telah ikut memikirkan nasib orang lain. Secara sadar, hakikat dari harta yang Allah titipkan kepada seseorang terdapat hak orang lain pula. Begitulah sosok Utsman bin Affan. Hidupnya adalah tauladan orang kaya yang peduli pada sesamanya. Beliau tidak pernah sedikit pun menahan harta yang dimilikinya. Menurutnya, harta adalah titipan Allah yang harus diberikan kepada mereka yang berhak pula. Yang selanjutnya, sifat yang harus diteladani dari Utsman bin Affan adalah kerendah hatiannya. Utsman bin Affan dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan yang melimpah. Meski demikian, beliau tidak pernah hidup mewah dan tidak takabur. Beliau senantiasa hidup sederhana, berpakaian apa adanya, serta makan apa adanya pula. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa harga pakaian yang dikenakan Utsman bin Affan hanya seharga 4 dirham. Masih kalah dibanding dengan pedagang-pedagang lain pada masanya. Nah, Utsman bin Affan sama sekali tidak memanfaatkan kekayaannya hanya untuk menopang hidupnya sendiri. Beliau lebih suka menyantuni orang-orang yang kelaparan, orang-orang tertindas, dan memerdekakan budak. Aktivitas sosial seperti inilah yang dilakukan selama hidupnya. Sejarah mengabadikan hidupnya penuh kerendah hatian, kedermawanan, dan kesederhanaan. Lalu selanjutnya yaitu sikap pemalunya. Utsman bin Affan memiliki sifat pemalu. Malu termasuk akhlak dalam Islam. Utsman sangat pemalu terhadap Allah. Hasan al-Basri pernah bercerita tentang dia. Suatu hari Utsman sendiri di rumahnya dan tidak seorang pun menemaninya. Pintunya tertutup. Namun beliau tidak membuka pakaiannya ketika sedang mandi.
rasa malu yang mendorongnya berbuat seperti itu. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah duduk dan betisnya terbuka. Abu Bakar meminta izin untuk masuk. Beliau mengizinkannya dan keadaan beliau masih tidak berubah. Umar meminta izin untuk bertemu, beliau mengizinkannya dan keadaan beliau pun tetap seperti semula. Utsman kemudian datang meminta izin untuk masuk. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam segera merapikan pakaiannya. Aisyah bertanya, mengapa beliau merapikan pakaiannya ketika Utsman bin Affan masuk? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, tidakkah aku pantas malu kepada seorang yang demi Allah, malaikat pun malu kepadanya? Rasa malu hanya dimiliki oleh orang yang beriman, iman yang kuat di dalam hatinya." Utsman bin Affan adalah orang yang tidak diragukan lagi keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu tadi teman-teman materi tentang Khalifah Utsman bin Affan part 2, terusan dari video Khalifah Utsman bin Affan part 1 yang kemarin udah di-upload. Semoga bermanfaat. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Bye-bye. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.